Jadi PNS tidak perlu bagus kerjanya kalau karirnya mau lancar. Yang penting dekat dengan pejabat. Ini yang berpuluh-puluh tahun terjadi di Jakarta. Padahal sumber daya manusianya potensinya luar biasa dan bisa dioptimalkan. Saya Idris Ahmad, anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari Partai Solidaritas Indonesia. Dulu saya korban penggusuran di Jakarta, namun kini saya kembali untuk membangun Jakarta. Sebagai mantan staf gubernur, dulu saya mengembangkan sistem penilaian kinerja untuk pegawai di Pemprov DKI Jakarta demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun kini, jangankan menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluhan saja rasanya sangat sulit. Ini saya alami ketika menolong seorang warga yang sedang kritis, yang tak kunjung mendapatkan ruang ICU. Saya mencoba menghubungi beberapa nomor pengaduan, namun tidak ada satupun yang merespon. Bagaimana bisa menampung aspirasi? Dihubungi saja rasanya sangat sulit. Pengalaman ini mendorong saya untuk terjun ke dalam politik, walaupun beresiko besar. Karena saya harus keluar dari pekerjaan saya, dan di saat secara bersamaan saya sedang membangun keluarga dan baru saja memiliki anak. Saya muda dan baru dalam politik, tapi saya tidak akan pernah berdiam diri ketika sistem birokrasi mengalami kemunduran dan bahkan jauh dari rakyatnya sendiri. Saya tidak akan bungkam bila ada hak warga yang dicuri oleh praktik korupsi, karena saya mencintai Jakarta, kota kelahiran saya. Saya bersama PSI akan bekerja memastikan pemerintahan diisi oleh orang-orang kompeten dan masyarakat terus dilayani dengan baik. Oke, saat ini saya sedang bersama Bro Idris Ahmad yang merupakan Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta nih. Wih, mantap. Ya, halo. Buat Salam yang belum kenal semuanya. Ya, salam kenal. Ya, buat yang belum tahu, PSI itu Partai Solidaritas Indonesia ya, bukan Partai Sosialis Indonesia atau Partai Sandalista Indonesia. Banyak tuh bro sekarang yang ngaku-ngaku PSI. Oh, ya bagus lah. Berarti niat baiknya, aksi baiknya menular. Iya. Bagus. Oke, kali ini kita nggak ngomongin yang berat-berat, kita nggak ngomongin soal anggaran maupun Pak Anies Baswedan, tapi kita mau ngomongin soal organisasi nih. Karena saya juga sebagai mahasiswa yang aktif juga seneng ngomongin soal organisasi, dan Bro Idris Ahmad ini menurut CV-nya, ini CV-nya yang yang saya ambil dari psi.id, merupakan siswa berprestasi di bidang organisasi nih, di waktu masih sekolah di SMA Negeri 8. Bisa diceritain bro, kenapa bisa berprestasi di bidang organisasi nih bro? Jadi kalau dari SMA sih dulu sebenarnya gue ikut OSIS sih. OSIS itu ada dua kalau di SMA, kan ada pengurus OSIS sama pengurus perwakilan kelas. Nah, gue sempat jadi ketua perwakilan kelas. Jadi salah satu ya jabatan tertinggi di perwakilan kelas lah. Dan ya nggak tahu lah berprestasinya sebenarnya sih ada dua orang yang dapat kelasnya gitu. Jadi sih dulu ceritanya sih itu bisa dapat itu karena gue jadi ketua perwakilan kelas di SMA Negeri 8 Jakarta. Gitu. Nah, PK itu perwakilan kelas itu sebenarnya awal, kalau mungkin teman-teman yang di Indonesia, di Jakarta khususnya, sebenarnya fungsinya tuh hampir sama kayak DPRD. Jadi itu fungsinya dulu koreksi, legislasi, aspirasi, supervisi, sama advisi atau beri saran. Jadi sama juga, hampir sama kayak DPRD. Gitu. Jadi banyak yang bilang sekarang teman SMA gue dulu, wah lo kerjanya sama nih sama lo waktu dulu SMA. Gitu. Gitu sih, bro. Jadi istilahnya apa tadi? Pak, perwakilan kelas ya? Iya, perwakilan kelas. Jadi itu bagian dari OSIS SMA ada dua. Ada pengurus OSISnya, eksekutifnya, sama yang ngawasinnya lah, yaitu perwakilan kelas namanya. Gitu. Jadi sama gue dulu waktu SMA sih ikut ini juga, pencinta alam juga. Jadi emang sudah aktif gitu ya di pecinta alam maupun di organisasi sebagai perwakilan kelas gitu ya? Tapi kalau gue tuh tipenya nggak banyak organisasi yang gue ikutin sih sebenarnya. Kalau dari jumlah, sebenarnya gue tuh bukan tipe orang yang suka banyak ikut organisasi dalam satu waktu. Gue lebih suka
ikut di beberapa organisasi, tapi fokus gitu. Dan yang benar-benar gue suka sih organisasinya, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan apa yang gue suka atau minat gue, bakat gue, kayak gitu. Itu sih prinsip yang gue pegang sampai sekarang sih kalau ikut organisasi. Jadi gue nggak terlalu suka banyak ikut organisasi, tapi gue suka berorganisasi. Jadi misal jadi lebih fokus gitu ya ke satu organisasi gitu, nggak sampai ikut semua organisasi diikutin gitu. Lebih tepatnya seperti itu ya. Ya, Terus bener banget. waktu kuliah gitu gimana bro? Bisa Kalau ikut BEM gitu ya, aktif di BEM gitu? ya, jadi dulu tuh sebenarnya di awal kuliah gue tuh masuk di BEM universitas. Jadi kan kalau badan eksekutif mahasiswa atau senat mahasiswa itu ada 2 level biasanya ya. Ada yang di universitas, ada yang di fakultas. Nah, tapi gue dapat kesempatan di tahun pertama gue baru jadi mahasiswa baru, gue tuh masuk langsung ke BEM universitas kayak gitu. Nah, BEM universitas di bidangnya tuh sosial kemasyarakatan. Sebenarnya lebih kayak community development, charity, rumah belajar. Nah, itu aktivitas-aktivitas yang gue banyak lakukan waktu semester awal gue di kampus lah. Itu di BEM universitas. Sama, gue juga ikutnya cuma BEM universitas itu aja. Jadi hampir gue tipenya tuh kayak fokus dan menyelami banget lah. Jadi gue di tahun pertama aja mungkin ya organisasi yang benar-benar ikut tuh cuma satu itu, BEM universitas. Jadi nggak banyak. Nah, tahun kedua gue baru masuk di BEM fakultas. BEM fakultas, gue kan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia, di UI. Gue ikut BEM fakultas, itu di bagian Kastrat. Kastrat itu kajian strategis. Jadi di bidang kajian, di bidang aksi strategis gitu. Kalau zaman dulu sih masih turun ke jalan, terus bikin kajian sebelum advokasi ke pemerintah, ke DPR RI. Dulu tuh lagi rame-ramenya waktu itu tentang pengesahan jaminan sosial di Indonesia. Kayak gitu. Itu awal-awal pembentukan Badan Penyelenggara BPJS yang sekarang disebut BPJS. Dulu tuh lagi rame-rame tuh waktu gue di tahun kedua masuk BEM di fakultas tuh gue lagi sibuk di situ. Salah satu isu yang gue urusin. Nah, di tahun ketiga gue balik ke himpunan mahasiswa, atau kan gue juga kalau di kampus kan biasanya ada kejurusannya ya. Nah, gue tuh jurusan gue administrasi kebijakan kesehatan. Nah, gue jadi ketua dari himpunan mahasiswa. Nah, kalau yang terakhir ini lebih ke akademik banget sih, lebih ke keilmuan banget. Jadi tahun pertama gue lebih ke sosial masyarakat, kegiatan charity, community development. Tahun kedua gue belajar tentang aksi strategis, jadi menggerakkan massa, terus juga gue belajar propaganda, gue belajar yang ngelola massa, orasi, terus advokasi. Itu tahun kedua gue. Tahun ketiga gue balik ke dunia keilmuan gitu ya. Tapi itu menurut gue sih pengalaman yang saling berkaitan. Nah, makanya gue bilang lagi tadi dari awal, gue nih agak tipenya yang ikut organisasi nggak banyak, tapi gue punya kayak punya passion di situ, punya niat di situ, dan punya keterkaitan lah yang selalu gue bangun dari apa yang gue jalanin di setiap fasenya gitu. Itu sih kalau di kampus gue 3 itu ya kayak ikut yang paling banyak sih, yang paling banyak dominan dari waktu gue ke kampus ya 3 organisasi itu sih. Kira-kira kalau menurut Bro Idris nih yang udah pernah kerja sebagai staf di DKI Jakarta, udah pernah jadi anggota DPR juga, anggota DPRD maksudnya, itu organisasi ini, pengalaman di organisasi waktu masih kuliah dan SMA ini ada manfaatnya nggak sih? Manfaatnya seberapa besar sih? Kalau ada manfaatnya sih pasti ada ya. Cuman kira-kira seberapa jauh itu mempengaruhi di Buat dunia gue kerja? sih sangat berpengaruh banget ya. Karena kan sebenarnya kalau organisasi itu mengasah soft skill ya. Nah, tapi kalau buat gue, hal yang benar-benar gue pelajari di organisasi itu adalah kepedulian sih. Peduli. Jadi kalau di organisasi kan lo belajar teamwork. Kalau dari pengalaman gue organisasi, teamwork yang bagus itu ya ketika lo bisa bangun rasa kepedulian antar anggota lo. Punya kesamaan rasa, punya kesamaan tujuan, punya kesamaan visi. Akhirnya tuh bisa jadi ada kerjasama yang baik dan tujuan organisasi itu bisa tercapai. Nah, kalau lu tadi ditanya apa yang paling berpengaruh dan seberapa berpengaruh, gue bisa bilang sangat berpengaruh. Nah, apa yang benar-benar gue bangun, yang terbangun dari gue waktu berorganisasi adalah ya kepedulian tadi sih. Gue nggak dapet itu di mata kuliah soalnya. Nggak tahu di mata pelajaran SMA gue nggak dapet itu. Tapi ketika gue berorganisasi, gue tahu caranya peduli sama orang lain, gue tahu cara mendengarkan orang lain,
gue tahu cara memimpin dan sebagainya, tapi akarnya itu benar-benar yang paling melekat ke gue sih sampai hari ini, gue belajar peduli itu sih. Nah terus mungkin kedua, karena gue pernah ikut pencinta alam, yang gue sangat pelajari adalah balik lagi ke kepedulian juga sih, keterkaitan, yaitu lo nggak bisa ketika lo di naik gunung gitu ya, ketika lo naik gunung, ketika lo berada di alam tuh lo benar-benar ngerasa lo butuh orang lain dan lo butuh bekerja sama orang lain. Karena kan kalau berjalan sendiri mungkin lo kuat-kuat aja, tapi pada kenyataannya yang gue pernah alami ya, dengan lo kerja sama tim, dengan lo bangun semangat solidaritas bersama, itu jadi lebih kuat dan lo bisa mencapai tujuan lo atau lo mencapai puncak ya kalau misalnya kita ngomongin naik gunung. Jadi gue sih yang paling berpengaruh dari gue belajar organisasi itu adalah membangun semangat kepedulian, baik dalam internal organisasi maupun kepedulian lo. Kayak gue di Sosmas dulu, di sosial kemasyarakatan di BEM Universitas, wah gue benar-benar nge-real banget ngelihat bikin baksos, bikin rumah belajar, bikin community development, tapi akarnya apa sih ya peduli gitu. Lo peduli sama orang lain. Nah dari situ banyak hal yang akan lo lakuin gitu Mbak. Itu sih menurut gue yang paling sederhana dan paling prinsipil ya. Yang lainnya banyak banget pasti, kayak lo leadership, komunikasi, time management, itu udah pasti, tapi prinsip yang benar-benar gue melekat sampai hari ini itu adalah gue terbangun banget kepedulian dalam berorganisasi gitu. Jadi setelah Bro Idris Ahmad ikut organisasi ini, baru kepikiran mau maju sebagai caleg di PSI itu setelahnya ya? Maksudnya sebelum ikut organisasi belum pernah ada rencana pingin nyalek gitu, punya cita-cita sebagai anggota legislatif gitu? Enggak sih. Jadi dulu mungkin cita-cita gue masuk dalam sistem pemerintahan itu ketika gue kuliah. Yang tahun terakhir gue tuh kan gue jadi himpunan mahasiswa yang fokusnya di bidang administrasi dan kebijakan kesehatan. Jadi itu salah satu tahap di mana gue mulai mengenal banget gitu ya struktur pemerintahan. Sebenarnya di tahun kedua juga sih. Ya sebenarnya emang ada kaitannya semua sih intinya waktu kuliah lah. Waktu kuliah itu mulai dari gue di Sosmas, mulai dari Kastrat, terlibat advokasi, terus juga di keilmuan, itu gue mulai menyadari satu hal sih, bahwa pemerintahan itu tuh punya peran penting yang bisa membangun kesejahteraan, atau dalam konteks kebijakan ya dia punya dampak yang luas banget gitu. Ketika lo bikin kebijakan sesuatu, itu dirasainnya sama semua warga negara, warga kota, warga kabupaten gitu. Nah jadi gue mulai menyadari pentingnya itu di situ. Jadi dulu gue tuh sebenarnya cita-citanya dulu tuh sempat kepikiran ya, belum benar-benar sampai kayak gue pengen jadi tokoh, pengen jadi sesuatu tuh benar-benar bukan pas kuliah, tapi pas di situ baru kepikiran aja bahwa gue tuh pengen jadi salah satu wali kota lah gitu. Nah itu ya nggak seniat banget. Nah tapi kalau benar-benar munculnya itu sebenarnya saat gue setelah kerja di kantor gubernur. Gue kan pernah kerja jadi staf gubernur. Nah di situ gue benar-benar merasakan secara langsung apa yang gue kerjakan dan akhirnya jadi kebijakan bersama tim, jadi kebijakan pemerintah itu punya dampak yang luar biasa sih. Nah dari situ gue merasa wah gila nih, harus banget nih ada yang masuk sistem, kita benerin sama-sama sistem pemerintahan, kita masukin orang-orang bener di sana, sehingga kebijakan-kebijakannya itu ya benar-benar bisa terus bermanfaat. Itu sih prosesnya gitu ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah kapan, gue nggak pernah inget sih kapan bener gue pengen jadi caleg gitu. Tapi fase-fase itu sih saling keterkaitan sih. Gitu. Gitu ya. Terus kalau misal dari organisasi ini menurut Bro Idris Ahmad mengganggu kuliah nggak sih? Kalau menurut Bro Idris Ahmad? Waduh, pertanyaan klasik nih biasanya nih. Kalau buat gue tuh itu alasan klasik sih, kadang kalau berorganisasi terus mengganggu kuliah. Menurut gue kalau waktu kuliah ya, gue malah merasa apa yang gue pelajari di kuliah itu sangat bisa diterapkan saat gue berorganisasi. Karena kan gue ikutnya BEM ya, kebetulan ini beda-beda sih setiap orang, tapi kalau gue cerita referensi diri gue kan di tahun kedua aja misalnya gue advokasi terkait bidang-bidang yang terkait kebijakan kesehatan, terkait masalah pelayanan kesehatan, terkait masalah ekonomi, kebijakan ekonomi dan sebagainya. Itu tuh berkaitan banget. Jadi gue dapat teorinya di kampus, malah dengan gue berorganisasi, gue tuh kayak mencoba menerapkan itu, mengaplikasikan apa yang gue tahu di kampus. Dan bahkan mengakselerasi, karena waktu itu keuntungan ketika gue berorganisasi di kampus tuh malah makin banyak akses.
Mungkin kan kalau kita bikin seminar nih, kita kan organisasi kampus biasanya bikin seminar, kita malah bisa ketemu misalnya menteri, kita bisa ketemu dirjen, kita bisa ngundang siapa. Mau itu kita bisa mengakselerasi proses belajar kita gitu. Makanya penting banget sih menurut gue memilih organisasi yang sesuai passion dan sesuai apa yang lu mau tuh penting banget. Karena seharusnya ketika lu udah sejalan kayak tadi yang gue ceritain, gue merasa sih bukan masalah akan mengganggu, malah akan jadi kayak, gue ngerasa kayak labnya itu malah organisasi. Ilmu gue di kampus, gue belajar berapa SKS, gue terapin di organisasi kayak gitu. Apalagi kalau organisasi tingkat kampus kan lebih biasanya lebih banyak produk-produk nyatanya gitu ya. Lebih banyak produk-produk nyata itu biasanya ada kajian, ada kegiatan seminar yang akan bisa keluar rekomendasi kayak gitu. Terus juga bahkan kalau misalnya sosial aja, akhirnya juga kita kan, misalnya contoh paling nyata adalah gue waktu bikin kegiatan sosial, gue belajar misalnya gimana sih nentuin daerah prioritas yang layak dibantu. Itu kan ada teori di kuliahnya diajarin kita. Nentuin besaran penyakit. Okay. Iya, besaran penyakitnya mana nih, daerah-daerah ini yang paling besar. Misalnya kita mau nolong di daerah miskin gitu kan. Di antara daerah miskin, cari yang demografi lansianya banyak. Kayak gitu. Nah itu kita sambil menerapkan apa yang kita tahu di kampus, kita terapkan juga di pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi kita. Kayak gitu. Jadi banyak hal banget yang bisa sejalan. Kalau mengganggu sih itu cuma kata kuncinya ya time management aja sih. Saat lu harus belajar UAS ya lu jangan bikin kegiatan. Kayak gitu. Oke. Emang sebenarnya kuncinya time management. Tapi kalau secara prinsip menurut gue malah harusnya saling melengkapi gitu. Kalau pas di kampus ya, pas di kuliah. Iya. Tipenya kan agak beda, organisasi di SMA sama di kampus agak beda. Oke, jadi terjawab sih. Jadi aku ngikutin Bro Idris, lihat di TV gitu, Bro Idris lagi nerangin ngomongin soal anggaran tuh beneran kelihatan tuh sangat matang gitu, runtut gitu ngomongnya, terlalu detail gitu. Itu menurut Bro Idris juga berasal dari organisasi ini ya, pengalaman di organisasi ini ya Bro? Pasti sih. Menurut gue mau harus kita akui bahwa pengalaman organisasi itu mengajarkan banyak hal ya. Kayak sesederhana komunikasi. Teman-teman kalau berorganisasi kan ketemu macam orang nih, ada yang paling pinter sampai yang mungkin cara komunikasinya beda gitu ya. Kalau kayak sekarang nih, contoh paling gampang aja. Saya kan kampanye turun ke masyarakat. Ya kan, mengenalkan diri masyarakatnya mulai dari menengah bawah sampai paling atas. Nah, saya merasa diuntungkan ketika dulu saya pernah terlibat di sosial kemasyarakatan di BEM Universitas yang tadi saya cerita di awal. Di situ kan saya charity, baksos, terus community development yang sering saya hadapi itu masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, di situ saya belajar dulu waktu organisasi, ya cara ngomongnya akan beda sama kalau ngomong sama yang pendidikannya tinggi, yang ekonominya kelas menengah atas, itu akan beda. Bayangkan, jadi waktu kampanye kemarin aja ada investasi yang saya tanam kemarin, belajar waktu di kampus yang bisa diterapkan waktu saya kampanye. Tapi tuh saya secara sadar tuh juga nggak sadar waktu sebelum kampanye ya, waktu mulai berjalan kampanye saya baru ngerasa, kok saya bisa nggak terlalu susah ya untuk ini. Mungkin karena ternyata saya baru nyadarin bahwa saya pernah punya pengalaman kayak gini nih di waktu organisasi kuliah. Kayak gitu. Nah, makanya kadang itu penting banget sih. Jadi kayak beruntung lah orang-orang yang pernah berorganisasi dan benar-benar menjalankan dan mengeluarkan yang terbaik di organisasinya kayak gitu, dan belajar banyak ya, karena yang paling penting organisasi juga tempat belajar juga kan gitu. Banyak banget sih kalau diceritain satu-satu, banyak banget, tapi gue berani bilang bahwa gue hari ini kemampuan gue bicara, kemampuan gue jalan, kemampuan gue natap orang, cara gue bikin form Excel aja nih, misalnya gue bikin laporan Excel itu juga belajarnya juga kadang itu terasah ketika gue berorganisasi bikin report gitu. Sampai yang paling ekstrim adalah bekerja di tengah tekanan dan deadline. Kalau teman-teman yang berorganisasi kan kadang besok bikin acara nih, ada yang belum, ada yang ini paginya udah mau acara. Jadi kayak bikin contingency plan tuh kayak kita kadang secara tidak sadar terasah juga di organisasi menghadapi krisis gitu ya. Kalau teman-teman yang sudah berpengalaman di organisasi biasanya menghadapi krisis tuh nggak terlalu gagap lah. Biasanya mereka akan tahu nih caranya ke sini, cara komunikasinya gini gitu.
Baik banget. Banyak banget sih. Terus kenapa nih bro bisa aktifnya memilih di sosial kemasyarakatan? Apakah Mungkin dulu, karena soalnya aku pernah lihat di videonya Bro Idris ini di video YouTube itu bilang bahwa saya korban penggusuran Jakarta namun sekarang sedang membangun Jakarta. Apakah karena enggak ada sih. latar belakang itu, Bro? Ya, balik lagi ke awal bahwa sebenarnya mungkin dari SMA kan gue bilang tadi bahwa organisasi itu mengasah kepedulian buat gue pribadi ya. Oke. Ya kan. Nah, pada saat itu gue melihat Sosmas itu karena gue baca kan sebelum gue daftar ke situ ya kegiatannya kayak gitu dan rasanya itu kayak passion gue lah nolong orang. Termasuk sekarang gue jadi anggota dewan kan sebenarnya motivasinya salah satu yang paling mendasar adalah gue pengen bermanfaat buat orang lain. Gitu. Nah, Sosmas ini dulu gue pilih karena ya ini mungkin kayaknya gue merasa paling bisa bermanfaat nih gue di sini gitu. Lo bisa bantu orang, bisa ngembangin komunitas, community development, bisa bikin rumah belajar kayak gitu. Sebenarnya lebih pada hal kayak gitu sih dulu pemilihannya bahwa gue merasa bahwa bisa lebih bermanfaat aja di sosmed. Nggak terlalu banyak pikiran karena masih mahasiswa baru, kita nggak tahu gimana-gimana juga gitu kan pengalaman pertama. Tapi yang menyatukan akhirnya milih sosmed ya itu kebermanfaatan. Oke, satu pertanyaan lagi nih, Bro. Bro Boleh Idris banget. ini kan merupakan apa ya? Waktu dulu tuh caleg yang janjinya itu cuma satu, bakal turun ke masyarakat lagi, bakal belusukan lagi. Kan unik kan? Jadi Bro Idris nggak janji macam-macam lah. Janjinya cuma mau turun lagi ke masyarakat, bisa dikontak kapanpun. Pokoknya inilah nggak ngilang lah setelah jadi terpilih jadi anggota DPRD. Kira-kira kalau dalam masa corona kayak gini masih belusukan nggak, Bro? Kalau udah sekarang udah nggak belusukan, nggak seintens dulu. Yang udah enggak lah, bisa dibilang udah enggak. Sama sekali udah nggak belusukan lagi sekarang. Kayak itu sekarang lebih banyak pendekatannya kalau kita sekarang turun ke masyarakat ya udah kalau udah mau bagi masker atau mau sekedar bagi sembako kayak gitu lebih kayak gitu. Yang pasti sekarang sih masih jalan kita masih di kontak warga kita balas mereka masih minta bantuan dalam arti misalnya kemarin kita bantuan misalnya masih ada kesulitan ruang perawatan kayak gitu kita masih bantu kayak gitu sih masih bantu masyarakat. Tapi kalau udah interaksi ke ini ya kita nurut lah sama kebijakan pemerintah dan memang kondisinya kan kita harus berpartisipasi dalam memutus lingkaran COVID ini. Jadi ada tapi caranya ya, tapi masih ada alternatif ya untuk dikontak ya, lewat WhatsApp. Sekarang gitu. yang dikontak. Oke. Sekarang dikontak baik sosial media maupun di nomor HP-nya langsung. Oke, terima kasih Bro Idris. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Bro buat teman-teman yang mungkin masih insecure gitu untuk aktif berorganisasi? Ada pesan-pesan nggak untuk mereka? Jadi dari pengalaman gue sampai hari ini, mungkin gue bukan pengalaman yang terbaik ya, tapi gue mau share apa yang baik menurut gue, yang sangat ketika gue jadi anggota DPRD itu sangat meresap banget lah, bahwa apa yang kita investasikan saat sebelum kita kayak gue sekarang sebelum jadi anggota DPRD dan di dalamnya adalah gue berorganisasi, keputusan gue memilih organisasi itu bisa jadi yang menentukan siapa lu nantinya di waktu mendatang. Gitu. Gue nggak pernah punya cita-cita jadi anggota DPRD, tapi kalau setelah gue runut, gue punya kemampuan bicara mungkin karena gue dulu memutuskan berorganisasi. Gue punya kemampuan berpikir kritis dulu mungkin karena saat itu gue berani memutuskan untuk berorganisasi. Terus kalau kenapa gue punya semangat untuk peduli dan sebagainya, mungkin karena gue juga dulu memutuskan untuk berorganisasi. Gitu. Jadi keputusan teman-teman untuk berorganisasi hari ini gitu ya dan belajar banyak dalam organisasi itu akan menentukan teman-teman tuh siapa di masa mendatang. Jadi menurut saya kata kuncinya jangan puas cuma ikut organisasi, tapi benar-benar belajar dari organisasi tersebut dan benar-benar kontribusi seoptimal mungkin di organisasi itu. Karena ketika lo berkontribusi optimal akan banyak pembelajaran yang lo dapat sehingga lo bisa berkembang dan benar-benar tumbuh, punya banyak pengalaman, punya banyak kemampuan. Jadi nggak cukup cuma ikut organisasi,
Gitu, gue malah mau ngajak teman-teman berkontribusi penuh di organisasi lo, kembangin organisasi lo. Kedua adalah ya sama-sama belajar di organisasi itu. Jadi nanti keluar dari organisasi itu bukan jadi diri lu yang sama sebelum masuk organisasi, tapi ada perubahan, ada added value lah, kayak gitu. Gitu sih bro, sangat filosofis tapi semoga bermanfaat lah. Ya pasti sangat bermanfaat Bro Idris Ahmad. Semangat. Oke, ya udah kalau gitu Bro Idris Ahmad, makasih banyak udah meluangkan waktunya. Ini saya akhir aja nih recordingnya. Makasih sekali lagi. Oh ya nih, buat ini kan tayangnya besok nih. Besok kan udah mulai bulan Ramadan ya. Jadi aku juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat yang Bro Idris juga puasa kan. Saya juga mengucapkan nih, semoga puasanya dilancarkan, diberi kekuatan. Juga walaupun masa pandemi ini ya nggak tahu ya, semoga berkesan saja sih. Ya udah kalau gitu. Terima kasih sudah mendengarkan semuanya. Makasih juga Bro Idris. Yo, thank you. Dadah.